Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita terus diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Mari dengan kesungguhan hati kita datang kepadanya. Sebelumnya, mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan mulia bagi Anak Domba. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan, dan kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Bagi Anak Domba.
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kembali kami datang di hadapan Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan hidup hari ini lagi, sehingga kami bisa beribadah bersama, menyembah, memuji Engkau, semata-mata karena kasih Tuhan bagi kami. Sebelum jauh melangkah di dalam menyembah Engkau pada hari ini, belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu kami datang di hadapan Tuhan, mohon belas kasihan dan pengampunan yang datang daripada-Mu. Ampuni kami pribadi lepas pribadi pada hari ini ya Tuhan, sehingga kami layak untuk mengikuti ibadah ini. Kami adalah orang-orang berdosa, kami orang-orang pemberontak, orang-orang yang tidak setia, orang-orang najis, bobrok di hadapan Tuhan. Kami mistarget dari apa yang Tuhan kendaki, Tuhan mau dalam hidup kami. Olehnya itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Masing-masing pribadi yang hari ini datang sujud di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu. Karena kami percaya, hanya Dikau sajalah Tuhan, yang sanggup dan mampu untuk memberikan pengampunan kepada setiap kami yang mengaku percaya kepada-Mu. Karena kami manusia biasa, kami manusia yang terbatas. Oleh itu kami tidak mampu untuk menyelamatkan diri kami, tidak mampu untuk mengampuni diri kami sendiri. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami dengan anugerah-Mu, supaya kami layak menyapa, memanggil, menyebut nama sebagai Bapa dan Tuhan kami. Terima kasih Bapa, dosa kejahatan yang kami buat terhadap pimpinan kami, bawahan kami, orang tua kami, suami istri, anak-anak kami, rekan-rekan sepelayanan sekerja kami, yang telah kami sakiti lewat tindakan, perbuatan, perkataan kami. Kami mohon ampuni kami ya Bapa, kasihani kami. Kami boleh berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, yaitu pengakuan yang jujur yang lahir dari hati kami masing-masing pribadi. Oleh itu kami mohon ya Bapa, jangan biarkan kami larut di dalam intimidasi iblis bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam. Darahnya cukup dan mampu untuk menguduskan, menyucikan setiap dosa dan kejahatan kami yang kami akui di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, mari terus kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kita naikkan pujian baginya, kita katakan Ketiga yang Esa.
Tuhan. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 9 ayat 19 sampai dengan 21. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela, biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Agus Santoso. Sebelumnya kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, Tuhan pimpin anak-Mu. Kami butuh pimpinan tangan Tuhan, agar kami terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bila kau tetap dekat
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya, terlebih melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapan syukur. Haleluya. Amin. Bacaan firman pada hari ini menegaskan setelah berlangsung lama dalam pengalaman pribadi dari Ayub yang menderita. Setelah sekian lama dia sakit dan sakitnya itu adalah sakit yang sangat parah. Dia kemudian di akhir-akhir dari pasal-pasal pada Ayub, kitab Ayub, yaitu Ayub 42 ayat 2. Dalam kacamata iman, Ayub berkata, aku tahu, lebih tepatnya, aku benar-benar tahu sekarang ini bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan ini harus kita garis bawahi, yaitu tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi, tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan itu tidak pernah dapat digagalkan oleh manusia siapapun dia. Minggu-minggu kemarin ketika saya menyampaikan firman Tuhan dan memberikan ilustrasi kenyataan yang terjadi, yaitu Voltaire menginginkan bahwa 10 tahun karya-karya dia menggantikan Injil Tuhan. Karya-karya dia semakin laris dan Bible semakin tidak laris. Tetapi itu semua dibalikan sama Tuhan. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Bahkan rumahnya sendiri Tuhan jadikan sebagai markas untuk pemberitaan Injil. Tak ubahnya, Tuhan itu menginginkan, Tuhan memiliki rencana untuk memberkati bangsa Israel. Tetapi saat itu, berkat Tuhan yang akan diberikan kepada Israel mau dihambat. Bileam yang adalah seorang tukang tenung dan biasa menerima upah jasa dalam menenung seseorang. Namanya bisa berarti, kata Bileam itu bisa berarti menelan atau melahap. Cocok dengan gambaran karakternya yang selalu menerima upah untuk menyakiti orang. Dia akan melahap upah menenung. Sekalipun akibat tenungannya ada yang jadi korban. Dan saat itu, Bileam disewa oleh Raja Moab, yaitu Balak. Namun, Bileam menerima firman Tuhan. Bileam yang disewa untuk mengutuki bangsa Israel
Tetapi justru yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata tenungan, bukan kata-kata kutuk, tetapi justru yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata berkat, seperti halnya firman Tuhan, rencana Tuhan bagi bangsa Israel. Sekali Bileam, dukun yang tenungannya begitu hebat, bangsa Israel tentunya dapat melihat, waduh, ini ada orang yang mau mengutuki kami, dan orang ini adalah orang yang sangat hebat, dan tenungan-tenungannya itu selalu berhasil. Tetapi di atas Bileam ada Tuhan yang punya rencana. Dan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Rencana Tuhan itu, meskipun dihambat oleh Bileam, tetapi Tuhan bisa memutarkan kata-kata yang diucapkan oleh Bileam justru bukan kutuk, melainkan berkat bagi bangsa Israel. Dan bangsa Israel menjadi bangsa yang diberkati, meskipun Raja Moab akan menghancurkan bangsa Israel. Sehingga Ayub dalam pengalaman pribadinya dengan Tuhan, dia dapat berkata, aku benar-benar tahu bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu, sanggup melakukan mujizat, sanggup melakukan apa yang di akal manusia itu adalah mustahil terjadi. Dia sanggup melakukan itu, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dari sini, berkat apa yang dapat kita peroleh dari pembacaan ini? Yang pertama, Ayub adalah contoh orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam dialog-dialog dengan teman-temannya, dia selalu berkata kepada teman-temannya, aku sendiri mau menghadap Tuhan. Aku sendiri mau mengutarakan apa yang ada, kegelisahan yang ada di dalam hidupku langsung kepada Tuhan. Dia menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Maka dia sampai kepada iman. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas dirinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Ayub adalah orang yang memiliki iman yang kuat. Bahkan sejak Ayub pasal 19, dia berkata, meskipun aku sudah nggak punya kekuatan lagi, meskipun hanya tulang dan kulit saja, meskipun itu juga hancur semuanya, aku tahu bahwa penebusku hidup. Dia akan bangkit dari debu, dan aku sendiri akan melihat dia dengan mataku sendiri. Ini merupakan iman yang kuat dari Ayub, dan kita harus memilikinya. Sehingga muncul satu kesimpulan dari iman Ayub itu. Aku benar-benar tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Maka dari itu, kesembuhan terjadi dalam kehidupan Ayub. Ayub dibebaskan, Ayub dipulihkan karena dua hal tadi.
Ayub menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Ayub memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Aku benar-benar tahu bahwa Engkau, Tuhan, sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Sekali Engkau memiliki rencana, sebagaimana Engkau memiliki rencana untuk memberkati bangsa Israel. Sekalipun ada raja, sekalipun raja yang akan menghambat itu. Sekalipun dia menyewa Bileam, seorang tukang tenung yang begitu hebat, dan tenungannya selama ini selalu berhasil. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Rencanamu tidak ada yang gagal. Rencanamu selalu berhasil, tidak dapat dibendung. Maka dari itu, dari mulut Bileam justru yang keluar bukan kutukan, melainkan kata-kata berkat bagi bangsa Israel. Voltaire yang sesumbar ingin menggagalkan rencana Tuhan untuk menyebarkan berita Injil ke seluruh ujung bumi. Tetapi justru dibalikkan semua 180 derajat. Maka dari itu kami ingin mencontoh Ayub ya Tuhan. Kami ingin berserah total kepada Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam keluarga kami. Kami akan berserah total kepada Engkau. Dan biarlah kami memiliki iman, meskipun iman itu kecil, bahwa kami sekarang benar-benar tahu bahwa Engkau adalah yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, jiwaku tenanglah. Tenang dan aman.
Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini lagi ya Tuhan, kami boleh berkumpul bersama di dalam ibadah ini, baik secara online, tetapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, karena Engkau tidak pernah dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Oleh itu kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, untuk segala pujian syukur kami yang kami naikkan kepadamu pada hari ini. Kami juga mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh anakmu, abdimu, Pastor Agus Santoso pada hari ini, yang terus mengingatkan dan memberkati kami ya Bapa, bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah gagal di dalam kehidupan kami. Oleh kami berdoa, Tuhan berkati anakmu di dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayan rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Dan biarlah pesan firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diwartakan, diberitakan oleh anakmu pada hari ini, jangan berlalu begitu saja dari setiap kami yang mendengarkan pada hari ini. Tetapi kiranya kami terima dan kami hidupi, kami lakukan yang benar di dalam setiap langkah juang hidup kami. Bahwa kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal segala rancanganmu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa pada akhirnya kami mengenal Tuhan, bukan apa kata orang, tetapi dari Tuhan sendiri. Kami menyaksikannya seperti yang dinyatakan oleh Ayub di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, menyerahkan khususnya para pelayan Tuhan yang ada di gereja ini ya Bapa, di sinode ini. Tuhan Engkau berkati kami semuanya. Pakai kami semuanya hanya sebatas alatmu saja di dalam melakukan tugas penata layanan yang Tuhan karuniakan, percayakan bagi kami masing-masing pribadi. Kiranya kami lakukan semuanya itu di dalam takut dan gentar akan Tuhan, sehingga kami tidak mencari hormat pujian dari setiap pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami, melainkan kami lakukan semuanya sebagai bentuk ucapan syukur dan meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami lakukan semua tugas penatalan ini. Kami lakukan dengan penuh sungguh untuk menghadirkan shalom Tuhan di dalam gereja ini, di tengah keluarga kami, di tengah negeri ini, bangsa ini ya Tuhan, bahkan di dunia ini ya Bapa. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Karena kami percaya tidak ada rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang digagalkan oleh karena kami anak-anakmu, oleh karena manusia, oleh karena apapun, karena kami percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kami. Oleh kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, kuduskan berkati kami. Biarlah gereja ini pun tumbuh secara kualitas dan kuantitas di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa hari ini ya Bapa, kiranya Engkau menolong kami supaya di dalam hubungan kerja, pelayanan, keluarga besar gereja ini, biarlah kami lakukan semuanya bersama-sama dengan mengutamakan satu dengan yang lainnya di dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh anggota gereja ini di dalam setiap pergumulan hidup mereka, di dalam keluarga rumah tangga mereka, di dalam setiap kebutuhan makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sang provider bagi mereka. Engkau menyediakan bagi mereka bahkan sebelum mereka berseru, meminta, memohon kepadamu. Tuhan telah menyediakannya bagi mereka karena cinta kasih-Mu, kepedulian-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa hari ini ya Bapa, bagi anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan di dalam kehidupan pribadi masing-masing. Dalam bagian kesehatan, yang mengalami kelemahan fisik hari ini, Tuhan Engkau lawat mereka, visit mereka, supaya mereka boleh pulih oleh karena kuasa nama-Mu ya Tuhan. Yang ada di rumah, yang ada di hospital hari ini, yang terus memohon belas kasihan dari Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menilik mereka, melawat mereka dan memulihkan mereka. Yang mengalami kedukaan juga Tuhan hibur, kuatkan mereka dengan kuasa kasih-Mu. Karena kami percaya bahwa roh Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Yang membutuhkan jodoh masa depan, kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu.
membutuhkan anak dalam keluarga juga Tuhan berikan seturut kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka, supaya mereka boleh menjadi garam dan terang di dalam lingkup pekerjaan yang Tuhan percayakan, anugerahkan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan untuk Yayasan Moria, yang juga Tuhan percayakan untuk melayani berbagai pelayanan secara holistik. Tuhan Engkau berkati para pengurusnya, sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka buat, Tuhan yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati bangsa kami, negeri kami ini dengan cinta kasih-Mu. Pulihkan dari berbagai kondisi keadaan yang ada, baik ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sehingga negeri ini boleh pulih dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Jauhkan juga negeri ini dari berbagai perpecahan, kekacauan yang terjadi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tuhan Engkau hadir untuk melawat dan berkati. Kami juga berdoa untuk setiap bencana alam yang terjadi di negeri ini juga Tuhan Engkau tolong ya Bapa. Setiap mereka yang tertimpa oleh berbagai musibah ini, Tuhan hibur, kuatkan dan berkati mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama kami, sehingga setiap apapun yang telah Tuhan nyatakan, rancangkan bagi kami semuanya di gereja ini, pasti tidak akan pernah gagal, karena Engkau hidup berdaulat berkuasa atas setiap hidup kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya, bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal di dalam kehidupan Bapak Ibu dan juga saya. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali, mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still,